Nggak nyangka kalau dia jadi Bruno Mars. Itu rambutnya ya. Coba deh nanti compare ya, Bruno Mars, James yang dia cosplay itu di situ. Mirip banget juga. Gaya-gayaan pula kan, kepergian Guho memberatkan hatiku. Gitu kan. Negeri Gingseng, balik ke negeri Gingseng. Di drakor ini juga kan ada kasus yang ngelibatin pemerintah. Mantan bosnya James yang bupati terus. Oh iya. Oh iya. Ngatain drakor, Ngatain aja nggak sih? Di episode kali ini kita akan melanjutkan sekaligus menjawab teori-teori tentang drakor Confident Queen yang kemarin di beberapa pekan lalu udah kita bahas mengenai tokoh-tokoh dan beberapa teori dan juga adegan-adegan ya yang dilakukan oleh Yoon Yi-rang dan timnya yang sangat konyol ini. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas apa sih teori yang kita sampaikan kemarin itu benar nggak, dan endingnya ini kira-kira mereka ngapain aja gitu. Dari apa ya? Dari Meli dulu ya teorinya kemarin. Kemarin itu kami teorinya kasus apa lagi yang akan ada di depan. Terus sama itu foto yang ditunjukin itu yang anak kecil itu ya. Ternyata udah kejawab. Kemarin kita kan episode 1 sampai 6. Berarti ini episode 7 sampai 12 ya. Dan ternyata masih banyak kasus yang muncul ya. Ya benar banget. Dan makin digeser episodenya, makin absurd banget ini drakor. Dari episode 7 itu apa ya, penanganan yang 7 ini loh yang desa kecantikan. Iya, itu Oh, desa iya. cantik. Desa bidadari. Ya, oh Nara nggak sih? Iya, oh Nara Ya itu absurd banget sih, maksudnya si Naranya itu kan dia cameo ya di situ. Bagus sih dengan actingnya tuh khas yang Nara banget lah itu. Dia kayaknya nggak pakai skrip lah itu. Memang khas Nara banget itu. Dan uniknya tuh dia nggak sadar ya sampai akhir ditipu sama si Guho itu. Lagi-lagi Guho nih masuk frame dengan konyol banget. Dia jadi apa? Yang bengkel itu? Oh iya, itu Iya. mukanya ngeselin banget gak sih? Sama yang opa. Iya. Kayak jadi cewek. Tapi cantik banget. Tapi tetap sih laki banget Iya ya sih. mukanya. Sama itu endingnya gimana ya yang Nara itu ya? Oh, dia ini gak sih? Diambil uangnya nggak sih dia Iya, bayar ya? Bayar. Ya, dia Bayar air itu loh. mau mencuri serum itu ya, toner kecantikan itu. Itu terus setelah itu kasus ini yang bapak-bapak sutradara itu loh. Oh iya. Cukup absurd juga tuh si bapak-bapak itu Distributor itu kan. Ya itu aku resah sih di episode itu nontonnya kayak. Tapi gongnya apa coba? Itu plot twist. Beneran dia kan ternyata emang suka sama Guho, kocak. Enggak iya. Yang kaget langsung Kak. Plot twistnya lah. Kan gue sama nih berarti. Pemimpin pada gambreng, dia ganda putra, pantesan enggak yang sama si Yirang. Ibarat nih Yiram, nih Guho kan. Ternyata dikira ngeliat si Yiram, ternyata ngeliat si emas cantik ini. Geli banget pas di flashback tuh, geli banget tatapan beliau ke Guho itu. Ini sejak kapan jadi ganda putra sih? Iya sumpah deg-degan aku. Iya sih itu ya, dengan investasi dia yang 4 miliar won gitu kan. Nah, mampus lah, hilang lah tuh. Tapi pas diajak, kan dia diajak berdua sama sutradara kan. Itu Yoon Yi-rang agak panik tahu. Ya, uri Guho. Takut dia apa-apain kan.
nggak ada rencana nih. Dari mukanya tuh nggak nyangka banget beliau ganda putra. Iya. Udah kayak Dengan muka gitu. Guho yang diajak ini makan, aku tahu sutradara pasti sibuk ya. Dia langsung Oh berarti aku diperhatiin nih. terus kayak nggak nyangka banget malah minat. aduh. Itu konyol sih, itu plot twist ya. Dan terakhir itu kasus si ini bapak-bapak yang seniman itu ya. Itu apa sih sebenarnya dia? Bapak yang itu, yang punya lukisan itu. Mm-hmm. Oh, emang itu nggak profesor nggak sih, Mak? Ya. Bukan. Ahli Iya, seni profesor. itu pokoknya ya. Sebenarnya Itu aku kan yang terakhir ya? udah nyangka sih kalau penjahatnya dia. Cuman nggak nyangka dari awalnya tuh dia, karena kan dari awal dia nggak ditunjukin. Itu kemarin teori kami. Mungkin penjahatnya kelewat gak sih? Pernah ditampilin tapi kita tidak tahu. Kalau aku lebih ke ini, mungkin yang di episode 1 sampai 6 tuh mungkin aku yang melewatkan beliau ini hadir. Tapi di momen dia ngobrol dengan Hirang, yang Hirang dihantuin pas dia udah besar. Kan ada kan momen Hirang duduk berbelakang-belakangan itu nggak berada di punggung sama si villainnya ini. Nah kan di kilas tuh kayak segini doang tuh. Itu aku udah tahu tuh mukanya bapak ini. Aktornya siapa? Karena ini beliau itu jadi villain di mana-mana. Udah khas banget lah dia tuh. Jadi kayak di My Demon tuh juga dia villainnya. Terus di yang Hyeri itu juga bapak itu juga villainnya. Yang di apa kemarin tuh drama sekolahan tuh juga dia juga nih villainnya. Jadi tahu nih aku orangnya. Cuman pas udah ketebak dia, aku mikir bapak ini di scene mana ya? Ada nggak ya gitu. Ini aku udah tahu dia pas dibuka di episode 9 atau berapa tuh yang dia muncul tiba-tiba menghadap lukisannya bapaknya Hirang itu. Nah kan bener kan dia. Nah itu di situ udah ketebak mukanya, cuman aku kayaknya melewatkan beliau ada di scene episode awal mungkin gitu. Dia itu ternyata yang pakai kostum badut. Dengan ini apa sih namanya? Permainan yang ada di Squid Game itu. Iya, apa sih? Iya lagi. Aku lah. Berarti dia nih ya pinter ya mancing si anak ini. Hirang ini kan hobinya ini nih dulu waktu masih kecil kan, terus digayat dengan dia tuh kan kepo anaknya ya si Hirang tuh kan, bukan kayak Guho yang tertarik dengan apa waktu itu main di World apa itu ya. Kalau Guho kan pengen main di World kan. Kalau Hirang kan tertarik karena ini teka-teki dari mas-mas badut ini. Berangkat dari IQ dia yang 160 itu kan. 65 sih, 165 ya. Iya jadi sih. Ya wajar dia jadi kayak 0,1% anak yang kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi wajar, nggak kayak anak-anak pada umumnya yang usia dia kan. Iya. Nggak kayak Guho yang maunya main aja nih gitu. Yang penting dikasih permen oke deh. Oke ikut. Ya itu Guho. Terus apa tadi ya, foto ya, ternyata Guho tuh, foto Guho. Itu di mana sih? Dia tuh ingetnya yang boneka itu nggak sih, bukannya? Pas tahu itu Guho itu kenapa? Terjawabnya itu pas apa? Kalau itu ternyata adalah Guho, aku lupa nih. Pas pertemuan ini lah ya Mel ya? Iya datang James sama siapa? Yang Hirang datang ke pulau itu. Emang nyari Guho kan ya? Tapi di episode ending itu aku agak kesel nih sama si Hirangnya. Kenapa? Kayak dia egonya kuat banget cuy. Tapi kelihatan kok dia kan pemimpin Kak. Keras banget dia di situ, real nih manusia INTP nih. Oh INTP. INTP banget dia kayak ISTP dia kayak dia emosionalnya tuh nggak mau diadain banget nih. Dia nggak mau berusaha, dia kayaknya udah peka tapi dia nggak mau mencoba untuk mengambil simpati gitu loh, karena dia tahu kalau pakai emosional mendalam tuh jadi kelemahan kan, dan dia kan nggak mau terlihat lemah gitu kan. Nah itu di ending ya. Terus teori Kayunda kemarin aku yang itu siapa yang menculik Hirang, terus itu tuh dia kan menatap lukisan tuh ternyata ya udah terjawab. Ternyata dia si bapak-bapak itu Profesor ya. Kang Yosop. Siapa namanya? Kang Yosop. Oh Kang Yosop. Ya, emang mukanya tuh
hot banget ya jadi si villain ini. Nah, kayak top lah, dia mendukung loh. Dan oh ya udah gitu, villain emang villain gitu si bapak ini kan. Tapi bapak tuh juga bisa ketipu ternyata. Iya. Dia lupa sama kali sama sih. pakai itu James itu kan bisa AI. Deepfake. Nah, deepfake. Nah, deepfake Dia itu, lupa kalau si Yirang ini IQ-nya. Iya. Ih, Nah, setara jadi kayak banget. dia menyamakan dulunya di orang-orang yang kayak dia. Jadi ya maaf ya Pak. Maaf Pak. Nah, apa lagi ya teori kemarin? Tapi kesel dah sih, dia kan sempat bubar. Siapa? Di episode 11 bubar. Kelihatannya Oh bubar. iya ya, Ternyata- benar. Ternyata Tapi pas bubar itu ya, aku lihat si James itu dia ENFJ banget ya. Maksudnya apa dong? Dia mah berenda. iya, dia ENFJ banget. Dia di situ feelingnya main, dan dia kan ENFJ ini kan dia yang mengerti situasi gitu ya, feeling, terus dia perasa banget nih anaknya. Jadi dia mengimbangi si Guho yang jauh dari tim. Dia kayak dia yang ngerasa bersalah juga nih, kita udah jahat sama si Guho. Aku suka tindakannya si Guho ini yang dia mengambil langkah untuk menjauh dulu, ya meredamkan segala emosional dia kan. Dan si Irang dengan ya otaknya dia yang sangat-sangat keras itu kan, tidak ada rasa bersalah. Ya udah lah ya, kayak ngapain sih dengan drama-drama marah gitu kan, nggak akan membalas ini juga gitu, dendam dia juga gitu. Terus si Jamesnya tiba-tiba banget ketemu si mbak-mbak kafe tuh kan, itu ENFJ banget loh dia. Cuman di situ dah sih yang ada romance-nya. Selain itu udah ada romance-nya. Iya kan, Cuman itu romance-nya. tiba-tiba banget jadi momen ungunya si James ini kan. Romansa Parubaya. Aku ini sih ngakak yang dia akhirnya dikhianatin terus diketawain sama Yirang. Iya. aduh masih mau mempertahankan. Hilang lah tuh 30 miliar won, 30 wonnya dia kan, 30 juta won dia bukan. Ternyata ceweknya matre. Iya. Ya walau bagaimanapun juga ya gitu kan, dia butuh seseorang untuk menghangatkan hatinya. James itu. Si Guhonya tuh emang terlalu ini ya, terlalu polos. juga. Tapi dia selalu beruntung gak sih? Karena diperhatikan si Yirang sih. Kalau nggak ada Yirang juga dia kayak James juga tuh ujung-ujungnya. Tengok aja jadi kosan itu kan. Tapi emang ini sih tim yang oke dan cocok lah. Kalau misalnya kayak Guho semua kan ya Iya, aduh hancur lah itu hancur tim. Atau kayak James semua sama aja. Apa kayak si itu Yirang semua nggak ada hati. Dia kalau jadi Guho gak enak ya. Dia bagiannya sakit hati mulu. Tapi dia baik banget, gampang memaafkan. Yang paling nggak tahu rencana, paling nggak diajak, ya Allah. Padahal Paling udah menderita. Iya, paling menderita. Udah 5 tahun kenal loh, masih aja rencananya kayak gitu aja. Itu kasihan sih dia. Karena mungkin kalau tahu deh sini anak ini apa kayak aduh Baperan. baper atau kayak ini nggak tegaan. Ya, lihat aja yang dia disuruh turun gunung kan. Iya. Matiin ponselnya si mbak-mbak ini, si Onara itu. Nah, itu actingnya tuh over banget. Sampai dibilang sama Jamesnya, chill guys. Kenapa sih Guho resah banget aku liatnya. Gua apaan sih? Kayaknya dia tuh apa ya, dia F tapi dia tuh kayaknya P, dia nggak judging. FP ISFP kayaknya. IS masih ada S ya? Soalnya dia tuh cukup ngide loh daripada si James. James ini kan cuma eksekutor. Oh iya. Ingat nggak yang James diajak mikir, kenapa ya si profesor ini mau terima aku, ngerekrut aku, kata si Irang kan. Katanya jawabannya si James, udahlah nggak usah mikirin apa yang akan dia lakukan, yang penting rencana kita berjalan. Lah itu kan Irang ngajak mikir, si Jamesnya nggak mau ngajak mikir banget. Tapi ketika Irang sama Guho tuh berusaha mikir loh walaupun nggak nyampe. Iya. Iya kan, mikir dia. Jadi kayaknya dia nih tipe-tipe yang ngide gitu loh, dia yang sensing gitu dia. Intuiting Iya. juga antara IS Tapi FP lebih atau kuat. enggak dia INFP deh. Lebih kuat ke sensingnya nggak sih? Soalnya ini ada pas dia ini buat apa tuh? Skrip Mel.
Ada nggak sih? Iya, Oh. iya itu kayak Absurd berasa banget. project beneran. Tapi absurd ya. Iya iya. Iya. Tapi aku lucu banget tuh momen dia ngobrol sama si James. Kayak iya kali tuh. Oh, nggak Iya, bisa ini. betul. Ternyata revisi. Pas udah naik ke tangga ngomongin makanan gak sih? Udah gak tahan lagi gitu dia disuruh acting. Aduh kacau nih orang. Kalau misalnya kita bertiga nih, si Melly kan agak serius ya. Siapa ya? Meli Irangnya. Oh iya, kita nggak bisa ada jadi Soalnya bedanya Guho sama si Irang. Guho itu kan sama Irang sama-sama punya ide. Cuman bedanya kalau Irang itu dia terstruktur. Guho absurd. Oh iya. Kayak ngasal aja gitu, yang penting jadi. Oke. Kalau si James kan ya persetan ide yang penting jalan. Ya, bener. Oh berarti Melly Irang. Bakal kamu bilang Guho. James. Oh enggak, kayaknya enggak. Guho lah. Karena dia masih ini ada ide lain membantu dengan ide-ide gitu masih ada. Enggak, kita berdua tuh Guho lah, gak ada yang jadi James. Oh iya. Nah itu yang tadi teori dari Kak Yunda ya. Kalau dari aku kayaknya kemarin gak ada teori, tapi skip dulu yang aku bahas. Kayaknya aku pengen ngulik sedikit adegan lagi lah yang kayak paruh kedua. Nih kalian fokusnya ke adegan apa nih? Adegan yang Banyak ya yang konyol banget. yang Mirang udah gabung sama Kang Yosop, tiba-tiba ada Guho masuk sama bapak angkatnya. Oh, Itu. jadi kepala keuangan kan. Itu kayak, hah, kok dia bisa? Ya, Kok dia bisa? Oh ternyata bisa serius kilas juga baliknya, dia. kilas baliknya ada. Ya, di situ aku ya salah fokusnya dengan si Guho. Oh, bisa serius juga nih manusia ya. Bisa bener juga gitu loh jadi orang. Terus ganteng juga dia di situ kan. Weh, jidatan weh, gue bilang kan bisa juga nih visual Guho nih. Oh itu ya, kalau Kak Yunda apa nih? Momen yang kalau yang lucu yang tadi ya, yang ternyata plot twistnya si bapak itu Iya, suka suka sama sama Guho. Guho. Itu udah dibahas sih. Yang ini ada momen pas mereka tertangkap di ruangan sama bapak yang siapa Profesor tuh. Kang Yosop. Pak profesor itu di bawah itu ternyata itu yang ada di bawah itu tim mereka semua. Iya. Nah itu aku sudah cemas loh sebenarnya. Waduh ini gimana endingnya ya? Atau Jadi speechless ya dengan penipuan mereka itu. Merasa ketipu. Merasa ketipu. Ya kita lupa kalau mereka penipu kan. Aduh ini waduh ini ditembak lagi sih. Aduh Tapi tapi pas ternyata si James woi, nuangin cairannya nggak kira-kira nih si James udah kebilang kan. Udah woi. Kasihan si Guho teraniaya. iya itu aku udah deg-degan sih tapi itu gong banget sih. Ya. Pas Kalau momen aku itu. sebenarnya nggak deg-degan kalau mereka kalah ya, mengingat itu menitnya tuh udah mau berakhir ya. Pasti ini ada rencana lain. Kalau aku mikirnya Yirang ini punya rencana apa ya di balik ini gitu loh. Kalaupun dianya yang kena, pasti dia punya rencana lain nih. Antara James sama gurunya pasti disuruh bertindak nih kan gitu. Atau James ya, karena kan aku nggak nyangka kalau si Guhonya tuh ketembaknya pura-pura kan. Tuh. Oh ternyata itu ya. Ya itu ikonik juga sih dengan representasi mereka sebagai seorang penipu ya. Aku lebih ke adegan dimana James cosplay jadi Bruno Mars. Iya Yang ada. Salvador apa sih yang dia jadi pura-pura orang jadi luar. investor gitu. Iya. Itu sama tiba-tiba banget Assalamualaikum Habibi. Dia jadi Abdullah. Iya. Ada jadi ini. Iya. Di fake itu kan, fake apa? Enggak. Fake video. Iya. Fake video itu. Word kayak ayo Bismillah yuk bisa yuk. Ahlan wa sahlan. Itu unik sih, ini kayak aku udah menebak ya kalau si investornya ini pasti James. Aku tuh udah ngira karena dari postur dia jalan ini James ini pasti ini James ini nggak mungkin. Ini acara kalau nggak ada lawannya nih meriang gitu kan. Pas balik badan beneran James, nggak nyangka kalau dia jadi Bruno Mars. Itu Rambutnya ya. Coba deh nanti compare ya Bruno Mars, James yang dia Aduh. cosplay itu di situ.
mirip banget cuy, itu unik sih. Terus seketika aku jadi pengen ini ya nyanyi yang ini Talking to Oh, lagu Bruno Mars ya. iya. Terus yang Abdullah tuh, ya Allah, tiba-tiba banget di Assalamualaikum Habibi. Aku merasa deket antara dia dan aku kayak Di ending ya. Di ending yang si profesornya merasa menang melawan si Yirang, ternyata pas dibuka tetap aja timnya mereka juga kan. Si James ya pakai, kenapa sih harus Assalamualaikum Habibi? Kenapa ya? lucu banget Sih, ya. untuk momen-momen ikonik ini. Apa ada lagi di episode 7? Tapi profesornya pengecut kalau kata yang dia. Oh iya, Masa dia terjun? Oh iya. endingnya ya. Endingnya kayak bukan ending gak sih? Nggak terima sebenarnya dengan endingnya, tapi kebanyakan para penjahat-penjahat di dalam drakor itu pilihan terbaik mereka adalah dengan mengakhiri hidupnya. Endingnya gitu ya. Tapi bisa jadi season 2 gak sih? Jadinya siapa tahu dia berenang kepikiran. Iya dah, betul juga, nggak disorot ya dia. Iya, kayak di film aku ingat di The Defect itu dia berenang apa enggak ya? Aku lupa sih The Defect itu gimana dia kabur. Pokoknya kalau film yang kayak gitu-gitu bisa aja dia kabur dari mobil nggak sih? Mau jatuh mau apa? Hebat banget tenaganya. Sudah aku Iya. kayak Drakor ini nih kadang-kadang nggak masuk akal ya kalau di action gitu. iya. Sama momen yang aku takjub banget dengan momen ya walaupun itu pura-pura ya ternyata ketika Yirang itu jadi dokter yang ece-ece itu. Segala cut ngebedah gitu ya, akhirnya itu silikon, kocak banget, mana si Guhonya udah teriak-teriak lagi. Oh, udah kayak wah, udah pingsan. Ini kenapa sih? James juga kayaknya agak udah tahu dah sih. James kayak Ini mau ngapain? iya Yirang ternyata bisa ya. Itu rencana dia sendiri kan. Dia kayaknya si Yirang ini udah memprediksi kan kalau penipuannya terlalu mulus nanti orang curiga. Makanya dia menggunakan trik yang harus dia doang nih yang tahu, biar kayak natural aja. Jadi teman-temannya nih ketipu juga nih gitu kan. Itu aku sialan banget itu ya, aku ketipu itu di momen yang dia bisa ngebedah loh boy gitu. Ini kayak berarti dengan IQ dia yang kayak gitu, aku mikir kayak berarti dia gampang belajar ya dengan hal-hal baru gitu kan. Ini kan harus ngalahin dokter yang kuliah lebih dari 4 tahun enggak sih sampai dia harus ngebedah banget gitu. Pintar juga nih dia. Tapi dia pernah bilang dia lulusan kedokteran. Nah itu juga bikin kami iya kali ya. Kok pas dia bilang itu malah aku kayak dia nipu nggak sih biar si Guho percaya gitu kan. Guho gampang percaya kan apapun yang dibilang sama Yirang itu. Iya terus gue kan ngeremehin dia kan yang itu. Tapi dia gitu-gitu naksir berat. Kebiran kan. Dia itu salah paham sama profesornya, dikira berduaan. Iya. Kenapa sih Guho? Makin berjarak tuh makin wah cinta berat nih gitu kan. Makin kelihatan. Kalian notice kan gerakan Guho itu kayak dia momen di ending akhir nih makin menampakkan dia tuh peduli banget, apalagi setelah jadi CEO itu ya. Kayak bisa diem aja nggak? Itu aku kayak Guho, kamu kalau suka sama orang please jangan dibawa misi. Itu tapi aku suka loh dengan tindakan dia yang dia mengasingkan diri itu ya, walaupun ternyata di bawah pengawasannya Yirang ya. Dan dia seolah-olah mengambil jalan dia sendiri ya, walaupun lagi-lagi itu dibantu Yirang gitu. Itu aku suka dengan tindakan yang dia ambil gitu, tegas gitu. Dia walaupun dia hatinya condong nih ke Yirang, tapi ketika Yirang tahu melakukan yang menurut dia itu salah, dia tetap memberi batasan gitu. Itu si buku ini, si James-nya akhirnya sadar ya. Ya dengan gaya-gayaan pula kan kepergian Guho memberatkan hatiku. Apa lah ini, mana segala kena tipu, kan udah dikasih tahu ya si mantannya itu kan. Tetep aja udah babak belur loh dia. Sampai naik ring loh. Iya. Naik ring. Enggak itu kan dia babak belur nih. Lagi celemotan banget nih kan. Darah-darah kan apa harus kiss. Iya itu. Nggak bisa dibersihin dulu kan? Cuman itu romance-nya kak. Cuman itu romance-nya. Apa nggak asin-asin gimana gitu? Itu geter-geter gimana tuh?
Mbak. Emang rasa darah gimana sih? Anyir Anyir nggak sih? darah segar gitu. Sedikit ada asinnya gitu kan. Kayaknya. Nggak tahu, nggak pakai darah. Ya nggak tahu lah, nanti rasain sendiri lah ya. Apanya? Nah itu untuk adegan yang menurut kita mengesankan di paruh kedua drakor Confident Queen-nya. Nah, yang pembahasan di aku kemarin kan berupa pertanyaan kan. Ternyata mereka tetap jadi penipu ya. Penipu tetap jadi penipu sampai akhir mereka nipu, bahkan timnya jadi bertambah nih kan. Iya. Tambah banyak. Tuh, jadi endingnya Jangan ending dulu dong. Iya, ending aja. ya udah apa nih Mel? Mau apa lagi? Cameo juga bertabur bintang. Oh iya udah. Aku Banyak dari awal, dari episode 1. oh bapak-bapak Siapa aja? itu. Wah. Aku ini sih top cameo ada 3 sih aku. Siapa? Bapak-bapak yang ditipu sampai dibuang ke gurun pasir. Iya, yang terjun itu kan. Yang terjun Itu top banget dari tuh, itu pesawat. cameo top banget itu. Terus si sebenarnya perannya nggak seberapa sih Rowan itu. Rowan. Iya. Walaupun jadi supir doang, tapi aku speechless ya dia mau jadi cameo di situ. Sama apa sih dukun yang bilang yang di awal banget ini. Oh iya. Yang begitulah orang miskin, uang itu akan selalu cepat berputar Iya, kalau dia itu wah ini nyindirnya kena ulu hati. Uang itu tidak bertahan lama kalau di tangan orang miskin gitu kan kata dia. Itu sih siapa ya nama dia tuh, Lupa nggak tahu lagi. lagi Mau nanti. cek. Tapi nanti bisa nggak ya dimunculin? Bisa. Iya, ini dia. Itu nanti itu top cameo yang aku suka banget. Meli Kalau kami yang bapak-bapak itu satu. Bapak yang mana? Bapak Yang itu duit. terjun dari Para pesawat layang. demi uang berapa itu? Oke. ya, bisa. Terus Lee Kyung. Oh iya Kyung, kencana. Iya, dia kan ketemu lagi ya. Kemarin kan main drakor yang sama ya. Ketipu juga kan yang kemarin. Nah, yang sekarang ketipu lagi. Hobi ketipu kayaknya. Udah lawannya udah sama-sama penipu ya. Iya. Terus yang di rumah sakit, yang ibu-ibu CEO itu, Oh, aku tahu. Tahu. dia kan sampai datang ke tempat yang Hirang ke atas gunung nggak sih? Gitu. Ya, yang Hirang lagi ngajarin itu Iya, apa iya, tuh iya. media apa segala Iya, macam ibu tuh. Fun fact-nya ibu itu ini loh, pengen dapet karakter villain. Terus sampai nih di karakter ini. Oh. Dia tuh udah lama banget aku taunya di wawancara drakor yang ini apa yang dokter tuh Trauma Kode. Heeh. Dia bilang mau sekali-kali mau nyoba ini perannya yang antagonis. Dia kemarin juga main di Love Tech tuh. Oh iya ya, tapi enggak jadi itu baik sih. antagonis enggak dia. Enggak. Protagonis. Di drakor ini kayaknya emang dia jadi diri sendiri deh. Iya, tapi emang cocok dari perawakannya sebenarnya. Tapi tetap lucu dah sih muka dia tuh. Iya, Nggak karena bisa Banyak antagonis peran dia kayaknya. yang lucu-lucu kali gitu. Dapat yang lucu-lucu. Tapi kasihan loh perannya dia yang di Unwritten Soul. Ah iya. Jadi mamanya Hosu. Iya. Hosunya beban banget di situ. Iya. Iya. Kasihan dia di situ. Tapi di sini emang si peran dia bagus banget ya. Karakternya itu memang kayak murni banget loh gitu. Jahat nih beneran jahat. Iya. Yang natural banget ya. Oh. Kayak wah ini gimana ya cara menciptakan nuansa-nuansa evil gitu ya. Ya oh itu ya. Berarti Lee Kyung Bapak-bapak itu Bapak-bapak yang itu. di awal itu sama ibu-ibu itu. Kak Yunda apa nih? Aku bapak-bapak yang suka sama Buho itu sutradara. Oh, Ikan lucu. malah jijik. Mungkin paling nggak nyangka bakal milih ganda putra dia ini. Dia lucu banget. Terus Nara pasti kan? ya bener, oh Nara terlihat ya deh, oh Nara gitu. Terus sama ini siapa satu lagi ya itu yang jadi itu di mana ya? Aduh, yang lukisan itu sama ya kayak kamu ya? Enggak. Ye Kyung tuh ya. Iya. Lee itu. Kyung awalnya dari Lee Kyung. Kencana ya. Iya. Dia Yang terlalu Lee ini. Kyung itu sampai 2 episode. Iya. Habisin udah Saking Panjang durasinya. saking cameo-nya tuh dengan kayak cameo, saking chemistry-nya dengan Pak Min Young. Park Min Young, Lee Kyung. Iya iya bagus. Kamu deh sudah tadi ya? Udah ya itu. Udah. Terus ada cameo yang di ending itu sebenarnya yang pengacaranya Buho tuh cameo juga loh. Oh iya, Kan? Pengacaranya Buho, Pengacara yang Buho. ibu-ibu tuh loh Mel. Oh,
Itu kan cameo juga tuh yang rambut pendek. Sebenarnya ada lagi dia cameo yang aku lupa di scene apa ya. Pokoknya dia tuh mantan girl band. Dia angkatan Hyeri. Nanti deh ada di sini. Oh, dia di adegan mana? Di episode berapa ya itu? Kasusnya tentang apa? Kasusnya tentang apa? Yang desa kecantikan. Oh, Ada dia kayaknya kasir apa ya dia tuh ya? Cowok. Cewek. Oh cewek. desa kecantikan. satu band sama Hyeri tuh di situ. Nanti dia ada nanti Jadi kasir ya. ada nggak ya dia di sini? Bisa, Ada bisa, tuh, bisa. Cuman sekilas doang dia di situ cameo tuh dia. Tuh. Cantik banget dia di situ. Terus sih, itu untuk cameo ya. Apalagi ya? Apalagi Kak? Ini mungkin kita bisa bahas. Ternyata banyak penipuan yang tidak kita ketahui. Iya, ada penipu di balik nipu ini. Terus ternyata tekniknya banyak penipuan yang deep fake, apa kemarin yang pakai video bisa ditranslate wajahnya, bahasanya. Ya menunjukkan kalau Korea itu udah semaju itu ya. Mereka mau memperlihatkan itu mungkin ya. Supaya Tapi- lebih waspada kan. Teknologi mereka tuh emang yang kayak gitu ya. Sering kok ditemuin di drakor-drakor yang genrenya kriminal, action itu pasti mereka menunjukkan kehebatan teknologi dari Korea Selatan itu sendiri. Jadi ya nggak heran lah kalau di balik aksi penipuannya Hirang ini juga menggunakan teknik-teknik yang memukau lah ya. Kita aja ketipu nih yang nonton gitu kan. Ya walaupun kita tahu nih dia penipu gitu, tapi kita bisa juga dibikin lupa kalau mereka penipu. Iya, itu pintarnya ke bawah. ditarik ulur kita. Mungkin gini nggak sih? Perlu nggak sih Indonesia Enggak. ada tim itu? Enggak. Mungkin bisa kalau film ya. Oh, film. Kalau Oke. drama Indonesia tuh ada. lagi ngurusin Bahlil tuh. Oh, ya. Iya kan? Oh iya. Mau mengkasuskan Bahlil kan? Oh, ada meme-meme itu kan. Iya, semua yang menggunakan meme Bahlil akan diusut tuntas. Iya. Buat meme nggak kemarin? Tapi kan ada juga yang Dia suka buat yang meme. meme ini. Tapi perkembangannya setelah itu Menteri Keuangan kan kemarin izin kan, boleh nggak rakyat Indonesia ngizinin nggak kalau dia nyewa apa sih hacker untuk mengusut di balik para anggota-anggota dewan ini. Wah. Nah, kalau nggak rela duitnya dipakai buat itu ya nggak jadi nyewa hacker terbaik di dunia gitu. Ada kok hacker yang kemarin sempat heboh tuh siapa namanya? Oh, tapi kan itu palsu kan yang Yang Biorka ketangkap kan. itu palsu, Brojka. tapi Biorka dia itu kan. aslinya kan emang ada sih. Yang ditangkap tuh bukan dia. Iya. Pengalihan isu dah sih. Ya biasa. Ya, biasa lah. Konoha kan? Balik ke ini Ya Konoha mah gitu kan. negeri gingseng. Balik ke negeri gingseng. Di drakor ini juga kan ada kasus yang ngelibatin pemerintah. Mantan bosnya James yang bupati terus Oh iya. Oh iya. James sampai ngundurin diri Yang membuat diceplokin dia, telur ya. itu. Betul. Iya. Dan seketika aku sempat lupa ya kalau James itu mantan anggota polisi. Iya, gara-gara Polisi? ini. Iya. Lah, itu temennya yang satu lagi ada kan, Dew? Hmm. Yang agak gede-gede badannya itu. Ternyata kan dia pengawalnya Girang itu karena memang dia ini anggota kepolisian. Yang pengawal itu karena dia profesional gitu loh di bidang itu. Makanya dia disewa. Terus mengundurkan diri gara-gara yang pimpinan terlibat di pemerintahan itu. Endingnya kan rekannya dikasih kasusnya si profesor itu. Nah, biar pensiun dengan terhormat kan katanya si James itu kan. Nah, dikasih. Ya seketika lupa nih kalau dia ini polisi, ya wajar lah, dia tahu deepfake, dia tahu teknik-teknik ini kan, wajar. Jadi dia juga mempelajari itu. Guhonya sih yang nggak wajar. Gue tuh emang sepolos itu. Real emang rakyat sipil biasa. Rakyat sipil. Udah tahu apa-apa. Iya ya pengen hidup yang tentram-tentram aja deh, lurus-lurus aja gitu. Dia nipu aja dia ngerasa nggak enak kan. Punten mau nipu dulu ya. Jadi piskas nggak sih dia tuh kayak Dulu dah sih. Assalamualaikum mau nipu gitu. Enggak, ini kok nggak jahat-jahat kok nipunya gitu kan. Cuman nilep uang bentar aja. Ya, ngambilnya nggak banyak, 4 won aja ya gitu. Tapi itu ya. meskipun nipu, mereka pasti ngasih sumbangan, ngasih Iya. donasi Ya, gitu. tuh. Masih Duitnya nolongin dialokasikan itu. ke yang membutuhkan ya.
Jadi dia ngambil alih ini nih job desk-nya Kemensos. Iya. Teman sosnya kemana nih? Iya nih, ini biar membantu. Nggak, biasanya kan emang rakyat-rakyat di sana tuh rajin ini kan donasi kan. Menabung. Kayak, 6 Jun aja donasinya entah kemana tuh. Tuh kan? Karena pemerintahnya kan. Ya itu ya. Jelas. Drakor Confident Queen tentang sekelompok penipu yang punya misi tersembunyi dan melawan, ini sebenarnya bisa nggak sih dibilang melawan kejahatan dengan cara yang unik gitu ya? Bisa. Ya, Dia kayak ngegantiin posisi polisi atau tapi aparat jadinya- gitu dah. Tapi bedanya dia kayak swasta gitu. Swasta nggak? ilegal sih, Ilegal sih, ilegal. Kayak negeri apa swasta? Iya ya, dia tapi caranya tuh ilegal ya. Jadi kayak menggeser mengambil alih fungsi kepolisian jadi. Ya itu ada dua sudut pandang jadinya ya. Jadi ternyata dari awal sampai akhir itu si Hirang udah tahu siapa-siapa Iya. orang yang terlibat dalam kasus penculikannya dia. Ya itu cuman permainannya dia doang yang biar terlihat natural aja ternyata kan. Iya. Mungkin kalian ada notice nggak sih tempat mereka nipu gitu? Ada tempat lokasi-lokasinya tuh gimana? Kalau misalnya aku tuh ada nih tempat yang mereka itu benar-benar mempersiapkan banget, itu yang di desa kecantikan. Itu dia benar-benar nyiapin gitu loh. Itu kayak tempatnya. dibuat kayak syuting. Ah. Dibuat kayak syuting. Dia kayak casting dulu dah sih. Casting dulu. Talentnya siapa, Bang? Lulus. Iya, lulus. Kali casting 2 orang lulus. Model-model semua. Iya, Cantik-cantik betul. semua. Terus Wow. kan udah selesai nih, udah dibayar-bayar ya. Itu kan dihubungi, dia mau datang. Bentar. Sesuai skrip. Sesuai skrip ya. Ada yang ini yang si naranya udah ternyata lobbynya gagal tuh kan. Udah diprediksi mau pulang, ternyata balik lagi kan ke area yang apa tuh yang tempat makan. Dia mau melihat ternyata mau beli ini loh toner. Toner, Itu kan nggak diprediksi kan, itu kan mereka mau bubar tuh. Iya. Jangan bubar dulu ya. Iya. Jangan bubar dulu ya, masih ada casting tambahan nih. Apaan sih? Ya itu juga sih. Itu Tapi juga. aku yang lebih kayak tercengang dan bertanya-tanya tuh gini, ketika mereka membuat sebuah film itu adegan apa sih namanya, actionnya si Hirang itu. Itu kan ini kan film ecek-ecek ya. Iya. Tapi dia tuh bisa loh, maksudnya bekerja sama dengan pihak bioskopnya untuk menayangkan itu film seolah-olah ada promo. Itu kayak kalau dipikir-pikir itu prosesnya sulit loh. Besar itu. Iya kan? Dipikir-pikir nggak sesederhana ini. Tapi dari semua kasus ya, aku notice ke itu sih. Karena kan kayak kita di Indonesia aja deh yang lolosin film yang kayak kurang aja di ini kritik ini kan netizen kan, apalagi dia nih itu palsu banget filmnya gitu, kayak bisa banget nyewa orang sebioskop Itu gitu kalau kan. untuk ngungkapin itu dari sih penipuan, terus ada juga transaksi pengusaha itu sama pejabat. Iya. Betul. Ya cuman karena balik lagi ya si Hirang dan teman-temannya ini kan duitnya banyak, jadi dia berani menyewa bioskop dengan konsekuensi tertentu kan. Hirang kan emang dari keluarga fakir ya. Iya. Jangan lupa latar belakang Latar orang belakang tua. orang tua. Tapi kan tetap aja ada juga kan pihak-pihak itu kan lembaga-lembaga yang nggak mau ngambil resiko ya, kayak bioskop loh ini gitu, teater yang memang ditujukan untuk umum kan. Jadi kayak kalau dipikir-pikir ini prosesnya nggak sesederhana ini, ya kan? Iya. Kok bisa gitu? Makanya gong banget tiap ini Hirang mereka. jadi itu pramugari juga kayak Oh, di luar iya. logika. Iya, Kok dia iya. bisa jadi pramugari secepat itu? Seleluasa itu dia di pesawat, di bandara ya nggak sih? Ya benar. Betul. Jadi dokter. Apalagi yang pihak ini yang apa sih namanya tuh, yang masih desa kecantikan nih, yang kerja sama itu kan dia bawa orang dari luar kan, dapat dari mana coba itu? Itu urusan James tuh. Urusan James rekrut orang. Ya betul tapi James. kayak wis meyakinkan kali baru ini. Sama dia effort
flashbacknya nggak, cerita flashbacknya. Gimana? Flashbacknya kan di masa lalu ada ini. Oh, gitu. Iya, Yang itu pakai baju era Joseon absurd banget era yang itu. kenapa harus sampai ke Joseon. Kayak berasa drakor apa ini? Segala si Guho-nya nyelamatin ini lah. Iya. Aduh, mana itu sampai 2 episode loh itu. Kenapa sih cuma nyeritain desa malaikat doang? Rajanya si James lah di situ. Ya ilah, gue bilang nggak kuat banget aku di situ. Sepanjang sejarah yang menyedihkan bagi mereka, aku ketawa. Mana segala ini loh. Toner yang warisan Joseon aja tuh udah gak masuk akal. Segala Sumur warisan Joseon. kenapa sih kok percaya gitu loh? Maksudnya kan eranya udah lama banget ya. Si Naranya nih malah mikir artikel yang cocok dengan ini kok apa ya? Iya. Peluncuran toner era Joseon. Oh, iya. Akhirnya ketipu juga kan. Ya itu sih. Agak absurd geli gimana ya di part keduanya ini nih. Yang part awal-awal kira takjub kan. Tapi sih kalau yang suka model drakor yang kayak gini tuh ini sih kayak misalnya dulu kan ada Taxi Driver ya sama Itu mau ada season 3-nya tuh iya, kapan dia? bulan depan. Bentar lagi. Tuh, Bulan depan berapa? bulan depan berapa maksudnya? November Kayaknya tanggal ini ditayangin bulan depan gak sih? Iya. Nah, Berarti November nanti, akhir November. Nah, ya, Akhir akhir November. Ya kalau suka Confident Queens tuh nonton juga tuh The Player 2 season tuh. atau nonton drakor Crush. Crush. Ini kan sebenarnya ya kalau untuk pengemasan drakor ini mungkin di bagian penulisnya nggak sih kayak kurang dieksplor aja, padahal udah bagus eksekusi dari timnya, ini udah bagus nih manusia-manusia yang memerankannya kan. Tapi ada plot yang menurut aku kurang dieksekusi gitu loh, yang bahkan plot utamanya aja yang kayak si Yirang mencari Kang Yesok. itu kurang mendalam gitu loh. Kayak eksplornya tuh ternyata alasannya ya kenapa dia mencari itu, kenapa kan enggak apa sih, kenapa dia Kalau mau menghukumnya, gitu doang kan. Bahkan plot utama ini malah aku bilang tuh lebih fatal plot-plot pendukungnya yang kayak dia menghukum para penjahat. Ya kan emang itu layak gitu loh dihukum. Jadi kayak yang plot utamanya ini nih jadinya kurang dieksplor. Nah, kenapa tadi aku bilang plotnya kurang dieksplor padahal ini plot utama? Itu kan cuman menampilkan POV dari Yirangnya. Kan biasanya nih kalau di drama-drama kriminal kayak gini kan ada POV dari si pelakunya kan, kenapa dia melakukan itu, kenapa sih dia menculik anak-anak gitu kan, kayak dia obsesi ke anak-anak itu tujuannya apa, nggak dijelasin kan di situ. kayak cuman sekilas Kak. Flashback di masa lalu, kayak di seminarnya dia bilang masa kecilnya tuh susah. Jadi dia mau bikin kayak ada kan proyek itu Pembangunan kota baru, kota mandiri. kota mandiri baru itu. Kota baru. Jambi dong. Jambi dong ya. Ada tubuh kerisnya kak. dia ternyata bangun itu aku udah Waduh nyanyiin Pak Maulana nih kan. maaf Mel. Ya di Karena situ masa kan lalunya itu susah. masa lalu si Masa lalunya villainnya susah. ini kan. Tapi kayak nggak ada alasan yang kuat gitu loh untuk menjadikan dia menculik anak-anak, sasarannya dia Yirang gitu kan. Kayak ini kayak villain random aja gitu yang nggak kuat alasan dia melakukan itu gitu, kayak nggak terstruktur banget nih. Beda dengan brandingnya dia yang seolah-olah tuh jadi profesor yang dia berangkat dari kedisiplinan ya kan. Jadi kayak ini jadi plot hole gitu loh, menyimpang yang ini nggak sesuai nih gitu, padahal ini plot utamanya kan. Nah, kenapa tadi aku bilang sangat disayangkan? Karena drakor ini kan sutradaranya nih yang garap Voice tuh, drakor Voice. Tahu iya. kan eksekusi Voice sebagus Tahu, apa tahu. kan? Terus drakor ini apa ya, Hyena atau apa ya, yang dia tuh pokoknya sekelas Voice juga gitu, yang ratingnya tuh tinggi juga. Terus drakor The Six apa sih? Aku lupa drakornya tuh bagus, nanti di sini muncul. Nah itu juga drakornya tuh keren-keren banget nih, yang sutradaranya nih penggarap drakor yang legendaris lah gitu. Yang kayak drakor yang dia garap ini nih udah pasti ratingnya tuh top gitu. Nah di sini
kurang karena yang jadi plot utamanya tuh malah nggak dieksplor. Jadi kayak mengesampingkan plot utama, plot pendukungnya nih yang dilebih-lebihin. Jadi dari episode 1 sampai episode 12 tuh fokus penyelesaian misi penipuan mereka, nggak ke Latar belakang misi yang utamanya nih, kenapa sampai ada timbul penipu ini kan. Nah itu kan nggak dieksekusi dengan rapi gitu loh. Harusnya kan bisa di endingnya dibahas lah. Kilas baliknya tuh harusnya lengkap gitu, nggak cuman si Yirangnya doang nih. Dari awal kan Yirangnya doang nih yang lengkap kan, kayak Yirangnya mencari-cari kayak mengingat kepingan-kepingan kenangan dia di mana gitu kan, terus kayak kelinci, terus lukisan dan lain-lain. Itu kayak udah lengkap banget. Biasanya kalau kayak di The Player aja, dia tuh disampein gitu kenapa mereka sampai membuat tim nipu gitu, itu disampein plot utamanya itu beneran kejawab. Di Taxi Driver deh, sampai ada alasan mereka menjadi supir taksi kan. Nah, balas dendamnya itu benar-benar dikupas gitu. Nah ini plot utamanya malah jadi sampingan, yang plot pendampingnya jadi kayak plot utama kan. Jadi kita senang dengan misi mereka tuh semuanya berhasil, penipuan mereka keren, tapi kita lupa dengan plot utamanya itu kan, yang misinya Yirang ini. Jadi season 2 mau season 2 mungkin terjawab kali di season 2 enggak? Emang nggak bakal ada season 2 nya nih? Ada nggak Mel? Ada di bincang-bincang? Belum ada sih. Tapi kan itu season endingnya, 2 nih. tapi endingnya kan gantung ya. Iya, it's okay season 2. Boleh. Come on. Endingnya jadi Boleh. ubi. Jadi ubi nggak sih dia tuh? Nah itu. Nyemplung aja dia. Iya. Iya, belum diketahui, nggak ketemu. Jadi Siapa ubi. tahu berenang ke pinggir ke daratan, Naik dia ntar Tapi besok dia- selamatin. Dia pas nyemplung itu nggak dalam kondisi kritis kan? enggak. Kecelakaan doang nggak sih? Dia yang menabrakkan dirinya Iya. sendiri. Mencelakai diri sendiri ya. Nggak ada pilihan lain sebagai seorang villain kan? Iya. Harga diri villain itu biasanya daripada di penjara mending jadi ubi. Tuh. Biasanya. Tapi kalau untuk season 2 boleh-boleh aja diadain season 2, tapi yang lebih ini lagi lah, yang lebih rapi, lebih plotnya tuh lebih Terjawab ya deh. gong lagi gitu loh. Mungkin apa gitu alasan yang harus membuat mereka season 2. Tapi kayaknya season 1 ini cuman ngobatin trauma kak. Iya kan. Kalau Trauma. misalnya Trauma masa Hirang. lalu Hirang. kalau misalnya harus ada season 2 berarti ya udah kan traumanya udah terobati nih, ya nggak mungkin ini terus dong berlarut-larut kan. Paling nanti lawannya inilah sekte-sekte di pemerintahan kan. Iya. Nah, lebih seru itu tuh. kayak yang di The Player kan gitu juga. Kayak kasus besar Boleh, narkoba atau apa gitu kan. Terus siapa tahu nanti Wow. kerjasama tuh dengan pihak kepolisian gitu kan. Boleh juga. Boleh. Oh, mau jadi sutradara kayaknya. Nah, ini PD ini udah ada nih plot yang kita beliin kan. Oke. Boleh nih mau dipakai nih. Ya. Kalau Apa channel TV-nya ini? TV Chosun. TV Chosun. Nah, TV Chosun semoga bisa mentranslate. PD NIM-nya aja deh, PD NIM-nya tuh. Dia tayang di streaming juga. Oh iya. Prime Video. Oh, Prime Video ya. Tayang dah aturan Netflix dah sih. Mm-mm. Sekelas ini Park Iya. Min Young. Tapi Netflix udah penuh dari bulan apa sih kemarin nih? Agustus. Bukan September, Oktober nih udah penuh Netflix nih. Yang nayangin drama-drama yang di SBS tuh Netflix juga, yang You Marry Me gitu kan. Iya. Oh, sudah diambil sama yang lain ya mungkin. Tapi mungkin nggak menjalin kerjasama aja kali ya. Iya. Si Netflixnya mungkin budgetnya ketinggian si kali ya. Netflix. Ngapain ngomongin Netflix ya? Temenan lu sama Netflix. Nah itu untuk ending paling kita rating lah. Rating. Oke. Mau rating berapa dari Mel? Mel. Menurut kami 9. 9 ya. Wow, berarti sangat memuaskan untuk Mel ya. Kayuda berapa nih? 8,5. Oh. Waduh. Jangan rendah-rendah dong. Jangan rendah dong. Sejujurnya ya, mungkin andai kata aku belum menonton Taxi Driver dan The Player, oke. aku akan memberikan yang lebih tinggi ya. Tapi karena aku premisnya udah pernah menonton gitu kan. Ini dan ada yang kebetulan lebih bagus dari ini. Oke. Kayaknya aku bakal memberi
Tadi sih sebenarnya ya mau 7 sekian, tapi 8. 8 kayak gitu, kayak jahat Oke. banget, kayak dendam banget nih sama PD ini. Oke, berarti kita merekomendasikan ya. Rekomendasi untuk ditonton. Kalau stres nonton ini aja deh. Nambah stres. Karena Park Min Young, Guho, si Ju Jong Yuk sama Park Hee Soo itu di sini jadi tim yang sangat-sangat solid ya, walaupun gap usianya Min Young dengan si James itu jauh, tapi dia bisa Seharusnya Om menjadi kan? tim. Iya, Om James. Om James ya. Harusnya dia panggilnya Samchun nggak sih? Tapi dia gengsi gitu ya, karena pernah jadi pengawal kan, jadi nyonyanya dia si James ini bawahan. Harusnya dia panggilnya Samchun, tapi James aja nih dia namanya. Itu kayaknya nggak ada lagi lah ya yang mau diulas seputar Confident Queens ini. Udah tamat, bisa ditonton di Prime Video. Iya. 12 episode ya guys. Kalau yang rindu dengan Park Min Young boleh nonton. Oke, sekian dulu dari kita untuk pembahasan drakor Confident Queens. Terima kasih sudah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngatain drakor, Ngotain aja nggak sih?